Dunia saat ini tidak baik-baik saja. Dunia saat ini tidak seperti dunia yang kemarin. Banyak hal yang berubah, banyak hal yang terjadi. Terjadi resesi, terjadi pemanasan global, dan masih banyak hal-hal lainnya. Orang mengatakan, if you control the food, you will control people. If you control energy, you will control the country. If you control currency, you will able to control the world. Saya Ande, salah seorang guru, dan ini suara saya. Tentu masih membengkas di ingatan para pemirsa saat perang Ukraina melawan Rusia, rakyat Eropa takut kelaparan. Karena Ukraina adalah salah satu pengekspor gandum di dunia. Orang-orang takut kelaparan, takut harga makanan tinggi. Begitu pula saat Rusia tidak mengirimkan energi gas alamnya, minyak buminya ke Eropa, mereka pada takut kedinginan pada saat musim dingin. Harga-harga pada naik, dan ini menimbulkan resesi dunia. Dunia sekarang mencari konstelasi baru, di mana semua ingin menguasai currency. Amerika Serikat dengan dolar Amerikanya, Cina ingin menguatkan yuannya, begitu pula Rusia ingin menjadikan rubelnya menguasai dunia. Untuk itu kita harus cerdas dan harus bisa membaca situasi, karena kalau tidak itu akan menjadi bahaya bagi kita. Kalian masih mengingat negara yang bangkrut seperti Sri Lanka itu mengalami crash landing country, di mana negaranya bangkrut, tidak mampu mengontrol perekonomiannya. Dan kita tidak ingin seperti itu. Kita, Indonesia, ingin menjadi global player. Dan yang bisa melakukan itu adalah generasi Gen Z atau Gen Z. Jadi generasi muda kita ini yang kelahiran tahun 97 ke atas, itulah yang akan menjadi hero-hero kita, yang akan menyelamatkan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai global player, sebagai pelaku bukan sebagai penonton. Untuk itu kita harus rubah dan kita harus bisa membedakan boy and men and gentlemen. We have to separate girls, women, and lady. Tidak semua boy itu bisa menjadi man dan tidak semua man bisa menjadi gentleman. Hanya orang-orang yang terpilih, berkualitas, bernalar kritis yang bisa untuk itu. Tidak semua girl bisa menjadi woman dan tidak semua woman bisa menjadi lady. Hanya orang-orang yang berkarakter, yang mempunyai kepribadian, bernalar kritis, yang bisa untuk itu. Dan kita harus mengubah gensi kita untuk bisa bernalar kritis. Sebagai contoh, orang yang bernalar kritis pasti akan berpikir pada saat resesi saat ini, apa yang akan terjadi? Currency apa yang bisa dipercaya saat ini? Apakah dolarnya? Apakah yuannya? Apakah rubelnya? Seperti itu. Karena pada saat resesi ini akan ada namanya windfall. Orang yang mampu menganalisis situasi akan mendapatkan keuntungan dari analisis itu. Tetapi ingat, hati-hati. Do not ever catch the falling knives. Jangan pernah menangkap pisau yang jatuh. Karena kamu salah, kamu yang akan terluka. Tunggu titik jatuhnya. Tunggu titik terendahnya. Di sanalah kamu beraksi dan kamu akan mendapatkan keuntungan di sana. Dan untuk menganalisis situasi itu, kamu harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis permasalahan dan melakukan analisis terhadap situasi. Untuk itu kita perkenalkan KOSO, konsep otak sama dengan otot.
Coba kita lihat para binaragawan. Para binaraga itu ototnya besar, tentu lebih besar daripada kita pada umumnya. Mengapa itu bisa? Dia lebih besar. Sama-sama makan nasi. Begitu juga orang-orang Jepang, orang Taiwan, orang Tiongkok, orang Cina, IQ-nya lebih tinggi daripada kita, orang-orang Indonesia. Mengapa itu bisa? Ada juga yang namanya, yang terkenal, Dominic Bryan, itu dia bisa menghafalkan 76 deretan angka dalam waktu 60 detik. Otaknya mampu melakukan itu. Ada juga namanya blind chess. Bermain catur tanpa menggerakkan bidak-bidak secara langsung, hanya dengan instruksi melalui notasi-notasi catur. Dan itu ada kejuaraan untuk itu. Apakah orang-orang normal pada umumnya bisa melakukan itu? Tentu tidak, karena ada treatment di sana. Seperti otot, kalau ditreatment dengan tepat dan benar, sesuai dengan kehendak, maka akan terbentuk otot-otot yang ideal dan sempurna. Begitu juga Dominic Bryan, tidak semerta-merta dia langsung bisa menghafalkan 76 deret angka dalam 60 detik. Tentu ada treatment-treatment khusus untuk itu. Begitu juga pada saat bermain blind chess, catur buta, tidak langsung bisa bermain catur itu. Ada langkah-langkah. Jadi otak kita itu sama konsepnya seperti otot. Kalau kita melakukan treatment yang bagus untuk otak kita, kita akan bisa memaksimalkan potensi otak kita. Hal-hal yang bisa mengoptimalkan potensi otak, kita bisa lakukan dengan bermain catur dan turunannya. Seperti xiangqi, shoki, dan masih banyak permainan catur lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Itu bisa mengoptimalkan potensi otak kita. Ada juga dengan game puzzle seperti itu. Ada juga dengan sempoa bayangan, jari matika seperti itu. Itu adalah hal-hal yang bisa mengoptimalkan potensi otak kita. Dan untuk itu, maka para Gen Z, generasi Z, marilah kita memaksimalkan potensi otak kita supaya kita bisa menjadi global player, bisa menjadi pemain. Kita Indonesia banyak memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Tanpa kita memiliki sumber daya otak yang bagus, yang baik, tentu kita akan menjadi penonton. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari permainan catur itu sendiri. Permainan catur bisa kita melatih kemampuan bernalar kritis kita, problem solving kita, kemampuan memecahkan masalah, terus pengambilan keputusan. Kalau kita paksa untuk mengingat pola-pola yang ada dengan notasi-notasi yang kita buat dan kita hafalkan polanya, itu otak kita akan semakin berpotensi untuk mengingat. Daya ingatnya akan semakin tinggi. Sama seperti bangsa-bangsa Tionghoa, orang Cina itu dipaksa otaknya untuk mengingat seperti aksara kanji Hanje-nya di sana atau aksara Mandarinnya itu dengan ratusan karakter yang ada di sananya. Sejak kecil sudah dipaksa untuk mengingat, memaksimalkan potensi otak sehingga mereka menjadi bangsa-bangsa yang cerdas dan bangsa-bangsa yang unggul. Ada juga teknik seperti lari otak dengan hitungan-hitungan yang sangat sederhana dan banyak sekali. Itu juga dapat melatih atau memaksimalkan potensi otak kita. Mulai dari sekarang, mari kita sadar terkait dengan KOSO, konsep otak seperti otot, untuk meningkatkan SDO kita, yaitu sumber daya otak, sehingga kita bisa menjadi bangsa-bangsa yang unggul, bisa menjadi global player, dan kita menjadi bangsa yang terdepan, tidak hanya menjadi penonton. Kita yakin dan kita harus percaya bahwa kita bisa. Dimulai dari SMA Negeri Bali Mandara, kita kuatkan SDO, sumber daya otak, untuk bisa menjadi
salah satu dari global player itu sendiri. Terima kasih.